Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Tempatnya kabar sepak bola terbaru dan terlengkap. Langsung saja kita masuk ke rangkaian berita hari ini. Kita mulai dari pesta gol Al Nassr di Riyadh. Al Nassr membuka musim Saudi Pro League dengan pesta gol setelah mengajar Al Fateh 3-0 di Riyadh tanpa Cristiano Ronaldo. Angelo Gabriel membuka keunggulan pada menit ke-37. Lalu Joao Felix mengadakan skor 3 menit berselang. Samu Costa ikut berpesta lewat gol pada menit ke-73 untuk mengunci kemenangan telak Al Nassr. Hasil ini langsung mengantar sang juara bertahan ke puncak klasemen. Felix bukan cuma mencetak gol, tapi juga meraih penghargaan. Joao Felix resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Saudi Pro League musim 2025-2026. Penyerang asal Portugal itu mendapat penghargaan setelah tampil impresif sepanjang musim dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di kompetisi Arab Saudi. Performa Felix juga dinilai punya pengaruh besar terhadap perjalanan klubnya. Penghargaan ini jadi tambahan gelar individu dalam karir pemain 26 tahun tersebut. Kepindahannya ke Saudi Pro League pun mulai menunjukkan hasil. Dari Felix, kita bergeser ke aksi pemain Indonesia di Belanda. Fortuna Sittard menang 3-1 atas Cambuur pada pekan kedua dari divisi 2026-2027 di Fortuna Sittard Stadium. Justin Hubner dan Oli Romeni tampil sebagai starter. Billy Britin membuka pesta gol pada menit ke-6. Lalu Lequin Siozefui menggarapkan keunggulan pada menit ke-15 sebelum Rafik El Argoiwi memperkecil skor pada menit ke-22. Sittard memastikan kemenangan lewat Zilozan pada masa injury time babak kedua. Hasil ini membawa Fortuna Sittard mengoleksi 4 poin dari 2 laga dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Dari hasil pertandingan, kini kita masuk ke bursa transfer. Porto mulai bergerak untuk membawa Santiago Gimenez dari AC Milan. Kedua klub kini sedang membahas skema transfer striker asal Meksiko itu. Porto ingin meminjam Gimenez lebih dulu dengan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Milan punya maunya sendiri, yakni kewajiban membeli yang baru aktif jika syarat tertentu terpenuhi selama masa pinjaman. Negosiasi masih berjalan karena kedua pihak sedang mencari formula yang sama-sama menguntungkan. Masih dari bursa transfer, Sporting CP sudah mengamankan talenta muda. Sporting CP resmi mengamankan Nestor Irankunda dari Watford. Winger Australia berusia 20 tahun itu menaikkan kontrak sampai 2031 setelah proses negosiasi berjalan selama beberapa pekan. Menurut pengumuman resmi klub, transfernya bernilai 18 juta euro plus bonus dengan klausul pelepasan mencapai 80 juta euro. Irankunda datang setelah tampil 42 kali di Championship musim lalu, mencetak 4 gol dan 4 assist. Kini Portugal jadi panggung baru Irankunda untuk membuktikan potensinya. Setelah Irankunda, Marcel juga bergerak memperkuat skuad. Marcel makin serius memperkuat lini belakang. Menurut Foot Mercato, klub Prancis itu sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Jean-Claire Todibo yang kini jadi prioritas utama mereka. Back 26 tahun tersebut kabarnya sudah tertarik dengan proyek Marcel setelah pembicaraan terbaru berjalan positif. Namun, transfer belum bisa langsung beres. Marcel masih harus bernegosiasi dengan West Ham soal kepindahan Todibo, termasuk mencari kesepakatan finansial yang cocok. Dari lini belakang Marcel, kini giliran PSG memperkuat serangan. PSG akhirnya resmi mendapatkan Ferran Torres dari Barcelona. Bukan sekadar pelapis, winger 26 tahun itu langsung dikontrak sampai 2031 dengan mahar 50 juta euro. Torres datang setelah mencuri perhatian sebagai pencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia kontra Argentina. Menurut pengumuman PSG, transfer ini juga tak lepas dari dorongan Luis Enrique yang sudah mengenal Torres sejak menangani timnas. Kini Prancis jadi panggung baru untuk pembuktian kualitasnya. Belum selesai dengan Torres, PSG kembali menambah amunisi. PSG resmi mendapatkan winger muda Ajax, Mika Götze dengan kontrak 5 tahun sampai 2031. Transfer pemain Belgia berusia 21 tahun ini bernilai awal 50 juta euro dan bisa naik menjadi 55 juta euro lewat bonus. Götze datang setelah tampil luar biasa bersama Ajax pada musim 2025-2026, mencetak 17 gol dan 12 assist dari 32 laga divisi. Götze juga menyebut penghargaan Talent of the Year Ajax dan Johan Cruyff Talent of the Year. Kini PSG punya amunisi baru untuk lini serang mereka.
Namun, aktivitas PSG tak semuanya berakhir dengan kesepakatan. PSG harus membatalkan rencana mendatangkan Zion Suzuki setelah negosiasi dengan Parma yang sudah berjalan selama 5 hari. Menurut Fabrice Hawkins, transfer senilai sekitar 35 juta euro itu bahkan hampir rampung. PSG sempat mengirim pesawat pribadi ke Parma pada Sabtu untuk membawa Suzuki menjalani tes medis. Namun, masalah dari pihak sang kiper membuat kesepakatan runtuh, terutama soal tuntutan komisi yang dinilai terlalu tinggi oleh PSG. Padahal kedua klub sudah saling bertukar dokumen. Gagal mendapatkan Suzuki, PSG kini berpotensi kehilangan Barcola. Bradley Barcola makin dekat dengan Liverpool. Fabrizio Romano menyebut peluang transfer winger PSG itu terus meningkat setelah mendapat perkembangan positif dari sumber yang terlibat dalam negosiasi. Bahkan, Romano mengaku kepercayaan dirinya soal kepindahan Barcola kini semakin besar. Kesepakatan personal dengan sang pemain juga disebut sudah tercapai. Tinggal Liverpool dan PSG yang masih berunding mencari titik temu soal biaya transfer. Kalau kompromi soal harga segera ditemukan, Barcola berpeluang besar meninggalkan Paris. Dari Prancis, kita menuju Italia dengan kabar dari Napoli. Transfer Benoit Badiashile ke Napoli belum benar-benar beres. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, bek Chelsea itu masih menunggu persetujuan final dari Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis yang dijadwalkan mengambil keputusan. Chelsea kabarnya meminta tambahan bonus berdasarkan performa dalam kesepakatan peminjaman selama semusim. Napoli sejauh ini sudah menyepakati biaya sebesar 3 juta euro plus opsi pembelian 27 juta euro pada akhir musim. Jadi, kepindahan Badiashile kini tinggal menunggu lampu hijau terakhir dari De Laurentiis. Setelah kabar transfer Napoli, kita beralih ke laga pramusim. AS Roma bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund dalam laga uji coba pramusim di Signal Iduna Park. Roma tampil tajam di awal lewat Paulo Dybala menit keempat dan Bryan Cristante di menit ke-9 sebelum Dortmund membalas melalui Julian Ryerson di menit ke-12 dan Serhou Guirassy menit ke-28. Skor 2-2 bertahan sampai laga berakhir, membuat Roma gagal mempertahankan keunggulan 2 gol. Hasil ini membuat Roma hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga pramusim dan selanjutnya menghadapi Fiorentina di pekan pertama Serie A. Sama-sama dari pramusim, Inter justru mengamankan kemenangan. Inter Milan menang susah payah 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim di Stadion San Nicola, Paris. Setelah skor masih 0-0 di babak pertama, Inter tampil lebih dominan selepas jeda. Tetapi beberapa peluang dari Engsyon Boni dan Nicolo Barella belum berbuah gol. Pesta kecil si ular akhirnya datang lewat John Stones pada menit ke-82. Kemenangan ini jadi modal positif Inter menuju musim baru. Kemenangan itu diikuti Inter dengan tambahan tenaga baru. Jet Spence resmi meninggalkan Tottenham dan melanjutkan karir bersama Inter Milan. Spurs mengonfirmasi transfer bek kanan berusia 26 tahun itu. Menurut laporan yang dirilis, Inter membayar sekitar 30 juta pound sterling plus klausul 10% dari penjualan berikutnya. Spence juga sudah menaikkan kontrak 5 tahun yang akan membuatnya bertahan di Giuseppe Meazza hingga 2031. Selama 4 tahun di Tottenham, ia mencatat 85 penampilan dan ikut membawa klub meraih Liga Eropa musim lalu. Selain mendatangkan Spence, Inter juga mengamankan pemain muda. Inter Milan mulai bergerak cepat untuk mengamankan Francesco Pio Esposito dari incaran klub-klub Premier League. Striker 21 tahun jebolan Akademi Nerazzurri itu kabarnya bakal mendapatkan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat. Menurut laporan Sky Sport Italia dan Tuttosport, Inter menyiapkan kontrak baru dengan bayaran sekitar 3,2 juta euro per musim, termasuk bonus. Negosiasi memang belum rampung, tetapi pembicaraan berjalan positif. Langkah ini diambil setelah perkembangan Esposito membuat Inter berubah pikiran. Dari Inter, kita pindah ke rival sekota dalam laga pramusim. AC Milan menang 4-2 atas Manchester United dalam laga uji coba pramusim terakhir di Wrocław, Polandia. United sempat unggul lewat Harry Maguire di menit kedua. Lalu Samuel Chukwueze menyamakan skor sebelum jeda. Patrick Dorgu membawa United kembali memimpin di awal babak kedua, tapi Milan bangkit lewat Alphonso Cisse, Goncalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek. 2 gol Milan mendapat assist dari Chukwueze. Milan menutup pramusim dengan kemenangan meyakinkan sebelum Serie A dimulai. Setelah Milan, kini kita menuju pekan pembuka La Liga. Alaves membuka musim 2026-2027 La Liga dengan kemenangan 3-0 atas Getafe di Stadion Mendizorroza. Getafe harus bermain dengan 10 orang setelah Kiko Femenia di kartu merah lewat VAR. Alaves kemudian berpesta lewat Nihal Tanaglia, Mariano Diaz, dan Mikel Rodriguez.
Mariano ikut mencuri perhatian karena mencetak gol La Liga pertamanya sejak Mei 2022. Kemenangan ini membuat Alaves mengawali 2 musim La Liga secara beruntun dengan kemenangan, sesuatu yang baru terjadi untuk kedua kalinya dalam pertama sejak 25 tahun lalu. La Liga berlanjut dengan kemenangan Sevilla di menit akhir. Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano di Ramon Sanchez Pizjuan pada pekan pembuka La Liga musim baru. Rayo unggul cepat lewat Alvaro Garcia pada menit keempat sebelum John Guridi menyamakan skor melalui penalti. Sevilla mendapat penalti ketiga dan Pique Fernandes menjadi penentu lewat eksekusi pada menit ke-97. Hasil ini jadi kemenangan pertama Sevilla di laga pembuka sejak musim 2021-2022. Sevilla langsung mengoleksi 3 poin, sementara Rayo gagal mempertahankan keunggulan meski sempat unggul lebih dulu. Dari hasil pertandingan, kita kembali ke pergerakan bursa La Liga. Villarreal mulai memperketat posisi Georges Mikhailtadze menjelang penutupan bursa transfer. Striker asal Georgia itu kini punya klausul pelepasan 75 juta euro, naik 15 juta euro dari angka sebelumnya. Klausul tersebut awalnya berada di 60 juta euro setelah Mikhailtadze datang dari Lyon musim panas lalu dengan mahar 30 juta euro. Kenaikan ini jadi langkah Villarreal untuk membuat klub peminat berpikir ulang. Dengan 10 hari tersisa, Villarreal ingin mempertahankan Mikhailtadze atau setidaknya mendapat keuntungan maksimal jika sang striker pergi. Barcelona juga masih kesulitan mendapatkan pemain incarannya. Barcelona kembali mendapat penolakan dari Manchester City dalam upaya memboyong Rodri. Menurut laporan RMC Sport, tawaran ketiga Blaugrana belum mampu menggoyahkan City yang tetap memasang harga 80 juta euro untuk gelandang asal Spanyol itu. Sebelumnya, Barcelona sudah menaikkan tawaran dari sekitar 50 juta euro menjadi 70 juta euro, tapi City masih bergeming. Kini, Barcelona harus menentukan langkah berikutnya, naikkan tawaran secara signifikan atau kembali mentok dalam negosiasi. Dari bursa elit Eropa, ada kabar menarik soal Jamie Vardy. Jamie Vardy berpeluang menjalani reuni yang tak biasa bersama Sheffield Wednesday. Klub League One itu sedang menjajaki kemungkinan merekrut striker 39 tahun tersebut setelah Vardy berstatus bebas transfer usai meninggalkan Cremonese. Chairman David Storch mengakui pihaknya ingin membawa Vardy ke Hillsborough meski klub masih dibatasi masalah finansial setelah keluar dari administrasi. Menariknya, Vardy punya ikatan kuat dengan Wednesday. Ia tumbuh sebagai pendukung klub sebelum dilepas akademi mereka pada 2002. Dari Vardy, kita beralih ke striker lain yang segera pindah klub. Coventry City selangkah lagi mendapatkan Taiwo Awoniyi dari Nottingham Forest secara permanen. Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan kedua klub lewat akun X resminya dengan nilai transfer striker Nigeria itu mencapai sekitar 17 juta pound sterling. Awoniyi yang kini berusia 29 tahun dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menaikkan kontrak. Kepindahan ini jadi tambahan penting buat Frank Lampard yang sedang menyiapkan Coventry menghadapi Premier League 2026-2027. Coventry bergerak, Sunderland juga hampir merampungkan transfer. Sunderland selangkah lagi mendapatkan bek kiri muda Prancis, Dayan Metali dari Toulouse. Fabrizio Romano sudah mengeluarkan konfirmasi khasnya, "Here we go." Setelah kedua klub mencapai kesepakatan verbal penuh, Sunderland disebut menyiapkan 28 juta euro sebagai biaya tetap plus 2 juta euro dalam bentuk bonus. Toulouse akhirnya menerima proposal terakhir dari klub Inggris itu. Metali kini dijadwalkan menjalani perjalanan dan tes medis dalam beberapa hari ke depan. Dari transfer Sunderland, Newcastle justru mendapat kabar kurang baik. Newcastle kembali kehilangan gelandang penting jelang Premier League dimulai. Pelatih Matthias Jaisley memastikan Joe Linton bakal absen setidaknya 2 pekan karena cedera yang detailnya masih menunggu pemeriksaan lanjutan. Situasinya makin rumit karena Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes sudah pergi ke Tottenham dan Arsenal. Padahal musim lalu 3 pemain ini jadi fondasi lini tengah Newcastle. Kini Jaisley harus merombak total komposisinya sementara klub masih berburu gelandang baru. Krisis lini tengah membuat Newcastle harus bergerak cepat. Newcastle United makin dekat mendapatkan Amar Dedik dari Benfica. Menurut Fabrizio Romano, kedua klub sudah sepakat dengan nilai transfer 35 juta euro untuk bek kanan berusia 23 tahun itu. Kesepakatan ini juga mencakup klausul sell on yang membuat Benfica bakal menerima persentase jika Dedik kembali dijual di masa depan. Benfica sebenarnya enggan melepas sang pemain, tetapi Dedik sudah menyatakan keinginannya pindah ke Newcastle. Kini, formalitas akhir tinggal diselesaikan sebelum Dedik resmi pindah ke Premier League.
Newcastle sudah dekat dengan Dedik, sementara Chelsea menghadapi dilema lain. Masa depan Nicholas Jackson di Chelsea mulai jadi tanda tanya. Menurut laporan Fabrice Hawkins, Aston Villa, Tottenham, dan Atletico Madrid terus memantau striker asal Senegal itu setelah musim lalu dipinjamkan ke Bayern Munchen. Chelsea kabarnya memasang harga sekitar 60 juta pound sterling, angka yang bisa bikin negosiasi berjalan alot. Jackson sendiri disebut masih mau memperjuangkan tempatnya di bawah Xabi Alonso. Namun, namanya justru tidak masuk skuad Chelsea saat menghadapi Real Sociedad di laga pramusim terakhir. Dari Jackson, perhatian kita beralih ke masa depan McAllister. Liverpool mulai bergerak untuk mengamankan masa depan Alexis McAllister di Anfield. Menurut laporan Court Offset, The Reds siap membuka pembicaraan kontrak baru akhir tahun ini di tengah minat Real Madrid, Tottenham, Chelsea, dan Manchester City. McAllister sendiri masih punya 2 tahun dalam kontraknya. Bahkan Liverpool kabarnya memasang harga 100 juta euro untuk melepasnya pada Juli lalu. Kini, McAllister juga disebut tertarik melanjutkan proyek Liverpool bersama pelatih baru Andoni Iraola. Dan dari McAllister, kabar Liverpool ditutup dengan masa depan Gakpo. Cody Gakpo tinggal selangkah lagi meninggalkan Liverpool dan merapat ke Tottenham. Menurut laporan jurnalis transfer Nicholas Kira, Gakpo sudah menyepakati kontrak dengan Spurs sampai 2031. Tim Talk juga menyebut sang winger telah menyampaikan langsung ke Liverpool bahwa dirinya ingin pergi dan bergabung dengan Tottenham. Ketertarikan Gakpo disebut tak lepas dari proyek Roberto De Zerbi yang menjanjikannya peran penting. Spurs kini menyiapkan tawaran lebih dari 60 juta pound sterling sesuai valuasi Liverpool. Itu dia rangkaian kabar berita sepak bola terbaru hari ini. Soccer Mania, jangan lupa terus ikuti Blessing Soccer News untuk update transfer, hasil pertandingan, dan berita bola lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.